Anak berapa anakku banyak, aku keguguran terus misalnya. Yang terakhir meninggal di kandungan 4 bulan. Malam pun malam. Anak nanyain hamil anak keberapa, anak 5 weh. Nanyain mulu anak keberapa. Mana aja pundaku baru lab ada. Jarang lab, pakai akun besar aku kalau lab. Kalau akun ini tuh jarang buat nge-lab. Kebobolan ya Kak, iya. Gak tahu, aku juga gak kerasa kalau aku lagi hamil. Tau-taunya hamil aja. Mabok aku pikir ya tadinya mah kan, karena aku punya asam lambung akut gitu kan. Iya Bang Roni, gimana dong? Tau-taunya kan pengennya cepet langsung besar kan. Aku juga gak sadar kalau aku hamil, karena aku masih sering main. Iya mungkin subur banget ya. Iya subur emang. Makanya nanti lahiran ini yang terakhir itu mau itu steril, karena kalau nggak di steril bahaya tuh, lihat tuh ribut tuh ya. Padahal udah makan, udah kasih apa, ribut tuh kucing satu. Cuci tangan lah yang bersih. Teteh cantik, sehat selalu, bahagia selalu. Makasih Teteh Meli, apa kabar? Gak pernah olahraga? Enggak. Olahraganya di rumah. Siapa yang hamil itu? Siapa yang hamilin itu nggak ada suami? Ada, gue bilang nggak ada suami. Aku udah nikah kok nggak ada suami, ngawur kok. Berarti kalian nggak update. Aku itu waktu itu live di TikTokku yang besar waktu pas lagi di makeup. Usia 45. Hanya lagi usia berapa, usia 45. Udah tua weh. Mau tebakan anakku kembar apa enggak? Itu steril pada jebol. Aku juga, temanku juga sama, di steril jebol. Jadi zaman dulu kan sterilnya diikat kan, jadi jebol, kebobolan, parah kan. Makanya nanti besok sterilnya begitu, di apa, sterilnya dipotong. Banyak temanku steril wadah punya anak lagi. Lawan tahu usia 45 hamil sekarang. Lawan. Shock banget lah aku, sampai stres aku. Mau tahunya hamil. Ya gimana lagi? Udah hamil mau diapain? Ngapain, mau mandi? Emang tadi belum mandi? Hah? Ya Allah. Mana coba lihat yang itu, nanti habis mandi mama obatin sini Ki. Mandi dulu terus kan mama obatin. Anak kelima. Jarak berapa tahun sama anaknya? 11 tahun, 11 tahun. Anak kedua ke anak ketiga 11 tahun. Anak ketiga, anak keempat ini 11 tahun. Jaraknya 11 tahun. Umur 45. Steril yang diikat enggak, sterilnya mau dipotong besok. Enggak mau yang diikat bobolan teteh. Enggak bisa. Ngeri aku. Jadi harus sterilnya harus dipotong. Kalau diikat itu malah bobol, banyak kan pada jebol. Meli maksudnya, oh Teteh Meli di itu diikat. Tapi aman ya teh? Udah berapa tahun teh? Jawab, kamu umurnya berapa? Umurku 45, bawel, semua tanya umur. Dari tadi udah dikasih tahu 45 masih nanya lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Nana. Udah dikasih tahu sih aku 45.
Iya pada bawel-bawel banget. Rangga lu ketawa lagi, demen banget lu dawain gue. Kenapa emang kalau udah tua? Kan gue bukan mak lu, bukan kakak lu, bukan mbok lu. Anakku, anakku umur 3 tahun, suami meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semangat Teteh Meli. Semangat, semangat. Selama hamil masih HB bunda. Apa sih pertanyaannya gitu? Kangen. Kenapa lagi tuh Anda? Sudah sampai Kerawang Barat, Mak. Sudah sampai Kerawang Barat, Kak. Buru mandi, Kak. Kerawang Barat ke sini itu 15 menit loh. Semangat ya Teh, sehat-sehat terus. Terima kasih Teteh Meli doanya. Kenapa nak? Hah? Kunci mobil siapa Kakak Nu? Di kamar mama. Cikupa Tangerang hadir Mbak. Makasih. Emang hamil muda boleh ya Bunda? Apalagi sih pertanyaannya hamil muda. Teteh cantik banget, terima kasih. Pertanyaannya kadang-kadang aneh tahu di sini tuh TikTok aku tuh pertanyaannya nggak ada masuk akal gitu. Kadang-kadang pertanyaan suaminya mana, itu laki. Tadi juga aneh ya pertanyaan itu bapaknya berapa. Ya di mana-mana orang hamil namanya orang hamil ya bapaknya satu. Masa ya aku hamil itu bapaknya rame-rame. Kadang-kadang ya Allah pertanyaan di sini tuh aneh banget sumpah. Agak jelas semua. Nggak jelas. Kadang-kadang bingung dengan pertanyaan-pertanyaan gitu yang apa ya, mancing nggak jelas itu loh. Udah pada dewasa tapi lucu-lucu gitu. Mulut deterjen. Iya, mulut itu deterjen tuh aneh-aneh Teh Meli. Dibilang anakku bapaknya banyak, apa lagi? Anakku itu di mana-mana sampai mati bapaknya satu. Masa anak bapaknya banyak? Emang tukang selingkuh? Pertanyaannya Teh Meli sumpah aku tuh agak ngerti dengan pertanyaan deterjen. Lah katanya mau mandi nggak jadi. Di tempat jemputnya di tempat yang kakak kemarin tuh naik travel. Kebanyakan Bun deterjen pada kepo. Iya nanya suami, nanya ini itu apa sih? Emang perlu gitu harus suami ditunjukin gitu kalau lagi tiktokan atau live gitu? Emang perlu? Kan nggak perlu. Deden mau ikut Kakak Nu nggak itu mau jemput Kakak Nda? Enggak. Udah ngantuk ya? Kamu bangun pagi tuh. Tadi bangun jam berapa sih? Jam 10 tadi. Masa? Besok bangun pagi ya? Besok mau jadinya gimana? Ke Bandung apa ke Bogor yang? Pasti bapaknya satu, kalau banyak memangnya sumur bor. Makanya aneh-aneh kan pertanyaan ini tuh. Masa anak aku bapaknya banyak? Ya nggak mungkin lah bapaknya banyak, bapaknya satu di mana-mana. Emang kalau tes DNA ada gitu darahnya banyak? Iya satu lah. Gue kadang-kadang pertanyaan nih, Teteh yang hamil, Meli yang ngos-ngosan. Iya Teteh, ini apa sih Teh Meli? Sumpah aku pengap banget. Ini nggak tahu ada benjolan lagi apa ya kecilnya. Pengap Teh aku udah pengap banget. Anaknya nih. Ntar aku telepon anakku ya. Ntar aku telepon anakku ya. Coba berdiri Bun. Kan tadi udah berdiri, masa berdiri lagi? Ntar aku telepon anak. Halo Kak, Assalamualaikum. Kak, yang jemput Kakak Nu ya, Mama nggak ikut ya? Ya udah. Ya wes, tungguin Kakak tuh, Kakak lagi mau jalan, udah nyampe mana itu? Udah sampai mana? Hah? Itu jempatnya Kerawang Barat apa Cikarang Barat? Itu
Jemputnya pas yang travel yang dulu kakak itu, kakak Nu. Iya, Yang di mana? di Rokoroksin. Kak Rukoroksin kak. Bukan di Rukoroksin yang itu yang travel Bandung yang di belakang City Walk apa yang di mana? Iya sama, kayaknya. Ya kan Kanu ada dua, ada yang di belakang City Walk sama yang itu. Iya, dekat gereja. Oh yang dekat gereja mana kak? Mama nggak tahu. Yang biasa kamu berangkat kali ya, Rukoroksin. Rukoroksin katanya deh. Ya udah. Ya udah kakaknya mau jemput itu. Lagi manasin mobil, ya. Assalamualaikum. Bye. Iki follow pun, yo coba berdiri pun. Kamu ngajakin nyuruh aku berdiri mau beliin baju tah? Atau ngapain coba? Mau kasih gift tah? Umur 45. Bau banget kak, bensin kak, bau itu. Bau asap. Bau asap ini. Mau ngapain Luffy? Nyuruh-nyuruh aku berdiri. KPL-nya 2025. Bul ngapain di situ empuk lagi, Dek? Keluarin, Dek. Ini Bul, keluarin dulu. Bentar ya, aku ngeluarin kucing. Bul. Nah. Dia kayaknya mau empuk dah. Muter-muter gitu. Kucing ke. Umur Bun baru 45, 35, muda banget 35. Anakku aja udah 23, 22 malah. Anakku 22, yang satu udah 20 tahun. Anakku sih udah 22 mau 23. Mau 24 anakku bentar lagi. Anakku aja tua masa maknya. Maknya 35 terus aku nikahnya umur berapa weh? Anak 5. Pun tambah 6 lagi seperti sepak bola. Waduh, perutku nggak kuat. Orang sesar itu didedel mulu. Dia nggak tahu. Bilang sama Tuhan lah, kenapa masih subur. Tanya Tuhan, aku juga nggak ngerti kenapa dikasih anak lagi. Aku jadi pusing. Mau pikir nggak pusing punya anak banyak tuh, nambah anak. Nambah anak itu rezeki banyak, rezeki ya, tapi nambah beban juga. Kenapa gitu? Karena kan kita harus mikirin anak kedepannya, sekolahnya, pendidikannya, asuransinya, ya kan? Apalagi aku usia 45, nanti lahiran itu usia 45. Pas 45 aku lahiran itu nanti aku 55 tahun aku pensiun, anakku baru 10 tahun. 10 tahun itu baru 4 SD. Kayak aku sama papahnya, ini papahnya kan anakku yang ini kan papahnya udah 56 tahun, anakku masih 11 tahun. Gitu. Aku jadi pikir panjang kalau untuk ini juga pikir panjang. Jadi harus mempersiapkan semuanya, nanti lahiran itu paling enggak 1 bulan atau 2 bulan, usia 2 bulan atau usia 2 bulan udah bisa belum ya asuransi, aku nggak ngerti. Terus masuk asuransi, harus siapin pendidikannya. Puyeng guys, stres IQ. Giring bas di rumah, tukang ngepel mas, menyuci piring kerjaanku. Kenapa mas mau ngasih kerjaan buat aku? Apa-apa kalau aku sanggup. Yang penting jangan terlalu berat buat aku. Bulan ya iya. Yang tahu dikirain nambah anak kan nambah pusing. Nambah anak tuh sebenarnya pusing, cuma ya udah karena Allah tuh, aku
Aku pikir ya udahlah, berarti aku dikasih anak dengan usia kayak saya segini, berarti Allah itu ngasih kepercayaan buat aku. Mungkin ya nggak tahu ya, atau bulan depan atau tahun depan aku mungkin mau dikasih kesuksesan berlebih, rezeki yang berlebih, kan kita nggak tahu ke depan nih orang. Namanya manusia kan, kita nggak paham gitu kan. Allah ngasih orang tak, ini tuh banyak yang minta, kakakku minta, adekku minta, temanku DPRD minta juga sama anaknya buat saya ya kan. GM saya juga minta, kata saya anak kucing kali ya diminta-minta, saya udah pusing kepala saya. Nah mereka anaknya cuma dua-dua, kata saya. Aduh, saya bilang kamu mau minta anak saya, kamu biayain sesar saya sama itu saya 100 juta, itu biaya sesarnya dong, bulanannya belum ya kan, saya gituin. Mikir dia, mikir dia, biaya sesar itu aja mahal, biaya sesar, biaya perawat, biaya apa itu paling gak minimal itu 70 juta harus pegang uang. Anak gue mau diminta guys, gimana ceritanya? Ya Allah, segitunya gitu loh. Gara-gara aku hamil, suamiku nggak ada di rumah, nggak pernah ada dan tidak terlihat gitu kan. Ya Allah, ujian apalagi guys? Ngetap layar weh, sikip nggak kalian tuh nonton doang, ngedengerin gitu kan. Pinggangku udah mulai panas, ini ada apa ya? Kayak kemarin kan pendarahan ya kan, bolak-balik ke rumah sakit berapa juta itu ya kan. Terus tiba-tiba gue lahiran mau diambil anak gue, ya Allah sedih banget saya, sakit banget. Aku masih inget loh, sumpah anakku dititipin sama saudaraku aja sampai sekarang udah gak boleh diambil. Itu ngasih duit cuma 700.000. Ya Allah, aku selama hamil 9 bulan rasa sakitku udah kayak apa, itu sakit banget. Biaya hidup sehari-hari itu traumatik banget, aku nitipin ke saudara. Buat aja susah, jangan dikasih orang. Coba apain sih nyuruh-nyuruh berdiri mau ngasih gift? Kamu ngasih gift guys? Masih gip. Perut anakku kalau malam tuh aktif banget, sundul cengal semua, ampun dah. Banyak orang tuh pada ngemintain kakakku, saudaraku, temen-temenku, udah anaknya buat saya aja nanti kalau lahiran. Aku bingung, kalian kenapa emang nggak bisa bikin anak, apa pada nyuruh anak saya disuruh minta gitu? Lagian lu tuh aneh sih nyuruh berdiri, lu mau ngasih gift apa sih? Nggak, lu siapa? Panas apa dek, suara apa dek? Ih serem ih, Dede mah horor ih nontonannya ih. Mama mau ke dalam nih, kamu sendiri nonton berani? Yakin? Kagak ada setan karang rumahnya? Sama kan anak kucing aja diminta. Iya masa gue disamain anak kucing. Anak kucing gue aja dijual mahal, masa lagi anak gue. Adik-adik pada minta, temen aku, tetanggaku, udah nanti kalau lahiran buat aku ya. Gue bingung dah cara pikiran mereka gitu. Sampai bilang maaf ya tersinggung. Ya iya tersinggung lah, lu siapa gitu kan, ujuk-ujuk mau minta, kecuali gue nggak punya apapun gitu kan, hidup gue miskin banget, nggak bisa makan, nggak bisa ke dokter, nggak bisa apa-apain, baru deh lu ngomong begitu, wajar gitu kan orang-orang minta buat anaknya, buat aku. Gue masih bisa makan guys, masih punya rumah, masih punya kendaraan, masih punya aset, yang minta-minta aja. Aneh ya orang tuh cara pikirnya tuh ya. Gue nggak melarat banget lah. Terus masa anak gue mau dikasihin orang, gila aja. Emang gue gila, emang gue stres. Aneh orang tuh ya. Anak gue dititipin ke keluarga aja nyesel setengah mati.
Nah, aku tak titipin ibuku udah 2 tahun setengah, aku yang nanggung semua jajah. Nangis aku gara-gara cerai dulu yang almarhum. Itu tak ambil lagi anakku ke sini, kumpul semua. Apalagi ini gitu kan. Hamil lagi iya. Lagi ini lagi hamil. Udah pada ribut diminta. Buset gila gue sebutin. Udah sekarang gue giniin aja deh biaya hamil gue per bulannya berapa sama lahiran. Nyerah dia. Waduh, gue harus siloin dia. Iyalah. Udah pikirnya ini anakku anak mahal semua weh. Lagi butuh temen VC kak, mau chat aja ya. Lu mau butuh temen VC? Bukan tukang VC-an. Anak gua aja paling ngecek kalau ngecek malam di kalau aku pulang kuliah cek malam udah di kos belum gitu kan, bangun pagi aku cek tidur jam berapa. PC-an nama kamu siapa? Lakiku bukan PC-an. Anak kelima, ntar bapaknya marah-marah loh, bodo amat. Iya marah lah mas anaknya, orang bapaknya aja berantem. Apa sih dek itu ya? Horor ya dek, setan itu ya dek, setan kuntilanak apa sih itu dek? Introvert. Bapaknya ada berapa? Bapaknya ada 100 bang. Kenapa bang? Puas lu bang? Istrinya ada berapa bang? Bang Dadang istrinya ada berapa? Gua tanya. Kunci yang di dalam ruang tangga itu apa ya? Kunci yang di dalam ruang tangga itu apa ya? Gila panas banget ya Cikarang ya. Kayak neraka deh. Oh istrinya ada 5, pantes. Berarti istrinya ada 5 itu anaknya berapa bang kalau istrinya 5? Buset banyak amat bang, kuat bang. Liburnya cuma 2 hari doang dong, apa bergilir 2 hari sekali? Umur berapa tan kok masih hamil? Umur 45. Gak tahu, aku juga nggak ngerti bang. Kalau dibilang kenapa hamil ya aku nggak ngerti, nggak paham. Ya orang dikasih hamil mau diapain gitu loh. Kadang-kadang orang pertanyaan usia berapa kok hamil? Dia gak ngerti. Usia yang udah 45 tapi dikasih anak mau ngapain coba? Ayo. Bunuh nih anak. Mau kita cincang? Kan gak mungkin lah. Susah payah bikin anak kok diminta orang. Bukan susah payah bikinnya bang. Kalau orang bikin itu nggak ada yang susah, nggak ada yang payahnya. Nggak ada susah payah kalau bikin anak itu. Yang susah itu di saat ngandung kayak gini, ngos-ngosan, capek, ya kan, nggak boleh capek, nggak boleh lelah, harus obat, makanannya harus gizinya banyak. Iya rentan lah, aku usia 32 yang terakhir aja, anakku yang terakhir ini, aku hamil 32 aja itu sesar dan aku masuk ruang ICU 3 hari. Apalagi ini kan, makanya ini kan lagi masih pengawasan dokter terus, jadi pas usia 3 bulan 2 bulan itu cek macam-macam lah, cek HB, cek apa segala semuanya lah. Terus kemarin cek juga, cek darah kan, takut ada HIV atau takut apa kan, ngeri. Karena aku pernah mengalami hamil anakku usia 4 bulan itu meninggal di kandungan. Jadi kalau diterusin itu cacat lah gitu. Jadi ini sama dokter diinin banget. Pun tolong buat berdiri. Apalagi sih nyuruh berdiri mulu, lu bininya suruh berdiri bang. Ini pengawasan dokter, apalagi sekarang usia 45 kan. Kemarin temanku itu ada yang usia 50 lahiran. Bagus, sesar sih tapi bagus, normal, baik. Bayinya baik. Dekat rumah orangnya kayak orang bos limbah. Usia 50, anaknya perempuan semua, yang terakhir itu anaknya cewek, laki-laki. Kayak om saya itu juga sama, anaknya perempuan semua, 4, giliran terakhir anaknya laki-laki. Ya udah usia juga tante saya 45.
gitu weh. Iya, usia 50 temanku hamil, tapi sehat-sehat aja. Yang penting kan kita menjaga. Sebenarnya sih kalau kandungan ya, kita hamil itu cuma satu sih. Kalau usia rentan kayak gini, usia kayak gini itu cuma satu, jangan terlalu banyak capek, jangan terlalu banyak kerja, ya kan, jangan terlalu lelah. Kayak kemarin saya lelah itu pendarahan, keluar darah. Itu aja sih sebenarnya. Makannya banyak, bergizi, vitaminnya banyak gitu, karena kan namanya usia segini kan udah rentan, udah capek kan kemana-mana. Jadi kalau udah capek istirahat. Itu sih sebenarnya prinsipnya di situ. Terus vitaminnya yang bagus, dokternya yang paling bagus. Kalau baik bagus ya, karena aku ngikutin mamaku sih. Mamaku hamil yang terakhir bontot itu juga sama sih, 45 47 sih mamaku juga. Terus kemarin temanku juga usia 50 hamil lagi guys, 50 loh, bayangin usia 50 hamil lagi, tapi kuat loh. Terus dulu mertuaku ya, almarhum mertuaku sama usia segitu juga, hampir 50, 48 malah dia. Mamaku 45, mertuaku 48 hamil lagi. Gak seru tidak berdiri, ya berdiri aja sendiri bang, ribet amat. Udah kasih singa, nanti gue berdiri. Nyuruh-nyuruh orang berdiri. Gitu. Jadi kalau sebenarnya sih konsepnya cuma satu sih, jaga kesehatan, terus pola makan, istirahatnya, kerjanya jangan terlalu capek. Aku itu kalau meeting, kalau lagi ada kerjaan kayak kemarin meeting dari pagi jam 10, jam 12 selesai makan jam 2 meeting lagi, ya kan, selesai jam 4 sorenya habis maghrib jam 7 jam 8 meeting lagi, lanjut lagi. Itu kecapean tuh, lelah. Aku 2 hari langsung sakit drop karena diporsil kan seharian itu. Jadi sekarang harus ngatur jam kerja kalau kerjanya. Jadi aku sekarang seminggu cuma 3 kali jadwal meeting, itu kebanyakan di rumah. Yang bila lagi hamil jangan terlalu banyak minum air es, nggak apa-apa Bang Yudi, asal jangan, justru yang nggak boleh itu minum berwarna manis-manis tuh nggak boleh. Kalau air putih nggak ada ngaruhnya itu Bang Yudi. Kalau saya nggak ada, thank you, berkah selalu Wan. Kalau saya nggak ada pantangan ini itu, orang tuh harus pantangan begini. Aku nggak ada pantangan dari hamil pertama, kedua, ketiga, aku keempat ini tuh nggak pernah ada pantangan Bang. Jadi yang aku pantang itu nggak minum alkohol ya, itu satu. Kedua tuh rokok aja kemarin masih ngisep ya, waktu hamil itu muda. Tuh yang utama tuh alkohol, racun tuh nggak boleh. Makanan yang dilarang dokter yang membahayakan janin dan ibunya tuh nggak boleh. Selama ini sih aku, selama hamil anak pertama sampai sekarang nggak ada pantangan banget sama sekali. Pantangan harus begini, harus ini, walam ya. Kayak kemarin tuh kan sama dokter dibilangin ini bayinya sungsang. Terus aku bilang sama dokter, terus gimana dok? Kata dokter, ya nggak apa-apa kan ibu lahiran ini biasa sesar, kenapa takut? Kata dokter kan bayiku masih muter-muter, ya udah santai. Aku sih udah sepil hamilnya, abang mau lihat. Jadi aku santai, nggak ada urusan dengan harus pantang begini begitu. Jadi nggak ada pantangan aku. Dari dulu nggak ada pantangan. Kopi sama dokter nggak boleh lebih dari 2 gelas. Ya udah, kadang ngopi aku sehari segelas, kadang-kadang 2 gelas, kadang-kadang ya nggak ngopi sama sekali gitu. Nggak ada pantangan hidupku mantangnya cuma satu, minum racun yang bikin keracunan aku, kayak alkohol, kayak racun gitu, keracunan aku dan anakku tuh aku nggak makan, nggak minum. Kalau selama itu kayak es nggak ada racunnya ya aku minum, timbang es putih kan, air gitu. Itu aja sih kalau hamil, karena dari dulu memang aku nggak diajarkan, aku sama mertuaku tuh nggak diajarkan macem-macem. Kalau di orang tuaku macem-macem, harus pakai peniti lah,
harus pakai jahe kunyit lah apa ya, pusing pala aku kayak gitu-gitu tuh ada pantangan kalau aku ya. Nauzubillah min dzalik ya, semua itu kan apapun itu kan karena Allah, jadi kita lebih yakin aja penjagaan Allah tuh lebih besar gitu. Jadi kalau lo bilang orang Jawa kan pakai peniti kan, peniti pakai gunting, apaan sih lah, kalau guntingnya ketusuk kita gimana, itu tradisi. Nah aku nggak pegang itu, yang membiasakan itu dari dulu. Katanya kalau kok lagi hamil gak boleh lewat yang anak saya yang pertama suka lewat jalannya kan dulu ada jalan kuburan pintas, lewatin kuburan biasa aja tuh, anaknya hidup aja, sehat-sehat aja, malah jadi berani anakku, kagak ada takut-takutnya. Ada setan mainan, ibaratkan rumah tuh di atas rumahku kadang-kadang ada yang iseng, dia santai aja, apaan sih lu timbang setan gitu, anak-anakku semuanya kagak ada takut. Yang saya takutkan sekarang gimana caranya cari duit, gimana caranya biar kita makan tuh kenyang, ke apa cukupannya. Takutnya tuh kelaparan, nggak bisa makan, nggak bisa minum itu. Jadi tuh kalau hamil dikasih rezeki, sebenarnya aku juga stres juga sih awal pertama ya Don ya, shock gitu kan, kok hamil gitu, kok bisa gitu. Umur 45 Bang Abdul, tas tuh dosa nggak bun, dosa kenapa? Bang Candi baik, Pak DPR. Ntar dulu ke toilet dulu bentar gue. Oke, berarti tujuan kita sekarang apa guys? Kasih makan ayam. Kasih makan ayam ya. Kasih makan ayam, oke? Kasih makan ayam ya. Gak bisa tuh. Ya boleh lo. Gak bisa. Kita kalah lari guys. Gue lari banget cuy. It's okay. You just keep trying bro.